Bapak Ibu, hari ini kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-39. Kita akan membaca bagian ini. Bapak Ibu menyimak apa yang saya bacakan bagi kita semua. Roma pasal 8 ayat 31 hingga 39. Saya mengambil dari terjemahan baru yang kedua. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dia? Ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang dibangkitkan, duduk di sebelah kanan Allah dan memohon untuk kita. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesengsaraan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Melalui Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada ibadah yang lalu penginjil Ongki berkhotbah dan di dalam khotbahnya beliau menyampaikan satu ilustrasi bagi kita semua. Bagaimana beliau mengambil sebuah tembikar dari tanah liat dan kemudian tembikar itu hancur karena dilemparkan. Nah Bapak Ibu, pada waktu saya melihat itu, saya disadarkan akan satu pernyataan daripada Rasul Paulus. Bahwa sebenarnya gambaran tembikar yang dikutip Paulus untuk menggambarkan, gambaran yang diambil Rasul Paulus untuk menggambarkan kita itu adalah yaitu bejana dari tanah liat. Nah waktu ilustrasi tersebut saya semakin disadarkan, memang betapa lemahnya kita ini manusia. Memang dibandingkan hancur itu menunjukkan kelemahannya. Tapi jangankan dibanting, disenggol, disentuh. Kita tuh kalau bawa bahan dari tembikar itu, kita hati-hati banget. Sebab kalau kesentuh, cuil, retak dan sebagainya. Ya, nah itu menggambarkan kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus itu mengutip satu bagian dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Dikatakan di sana, harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat. Untung, puji Tuhan, dalam tanah liat itu, dalam bejana itu ada harta. Nah dikatakan supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Menggambarkan sesuatu yang kontras. Bersyukur Bapak Ibu. Di dalam hidup kita itu kita memiliki Allah. Kita dipilih Allah dan kita memiliki Allah. Dan itulah kekuatan kita. Dan hari ini satu topik yang kembali akan menguatkan, menghibur kita. Allah di pihak kita. Bukan saja kita anak-anak Allah, tapi Allah ada di pihak kita. Bapak Ibu, seruan dari Rasul Paulus bicara tentang Allah di pihak kita, itu adalah sebuah rangkuman dari beberapa pasal yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus. Beberapa penafsir itu sepakat bahwa kesimpulan yang didapat dari Roma pasal 8 ayat 31 ini adalah kesimpulan dari Roma pasal 5 sampai pasal 8 ayat 1 sampai 30. Bagian itu berbicara apa? Bagian itu berbicara bagaimana kehidupan anak-anak Allah. Bapak Ibu, kita sudah di minggu-minggu yang lalu, bulan-bulan di depan kita itu berbicara tentang kitab Roma.
Pasal 5 berbicara tentang kehidupan anak-anak Allah. Kehidupan anak-anak Allah itu adalah kehidupan yang penuh dengan kasih karunia demi kasih karunia. Kehidupan anak-anak Allah itu adalah kehidupan yang penuh damai sejahtera, bahkan berpengharapan. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kemudian ditutup dengan pasal 8 ayat 1 sampai 17 itu berbicara tentang Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus itu memimpin kita dalam kebenaran, itulah yang membuat kita penuh dengan damai sejahtera. Allah Roh Kudus itu dalam penderitaan-penderitaan dikatakan ia tidak akan membuat kita jauh ataupun lewat daripada kasih Yesus Kristus itu. Bahkan dalam kelemahan-kelemahan kita, Roh Kudus akan menopang kita. Roh Kudus akan membantu kita berdoa waktu kita tidak sanggup di dalam doa-doa kita. Waktu kapan itu? Mungkin waktu menderita ya, waktu kita terpuruk. Tapi jangan takut, karena Roh Kudus itu kekuatan kita. Nah, setelah itu di bagian awal pasal 8 ayat 31 dikatakan, sebab itu apa yang akan kita katakan? Setelah semuanya itu apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Saudara, Rasul Paulus bilang kesimpulannya Allah di pihak kita. Bapak Ibu, terjemahan dalam bahasa Indonesia itu Allah di pihak kita. Penafsir dan beberapa buku yang saya baca sebenarnya dalam terjemahan aslinya, dan memang itu di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, if God is for us, yang artinya Allah untuk kita. Allah adalah untuk kita. Bagi saya ini sangat spesifik sekali, sangat pribadi sekali. Seorang yang membungkus kado yang mahal, lalu dia secara khusus memberikannya bagi saya, bagi Bapak Ibu. Allah lahir ke dunia untuk kita. Allah hidup di dunia ini untuk kita, datang ke dunia. Ngapain dia datang ke dunia? Kemudian dia mati, untuk apa? Untuk Anda dan saya. Dan dia melakukan banyak hal. Allah untuk kita. Tidak hanya sekedar Allah di pihak kita, tapi Allah adalah untuk kita. Nah Bapak Ibu, apa kemenangan-kemenangan yang akan kita dapatkan? Nah sebenarnya ini sudah kita alami dalam hidup kita. Hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, lewat apa yang diingatkan Rasul Paulus dalam bagian perikop ini, kita akan kembali melihat apa yang Allah telah kerjakan dan akan kerjakan serta terus akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, yang pertama, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bapak Ibu, kita dengan pertanyaan ini, setelah saya uraikan di depan, kita itu akan langsung cepat-cepat menjawab, tidak ada. Karena pujian sekolah minggu, siapakah lawan kita? Tidak ada, begitu ya. Dan Bapak Ibu, bukan tidak ada lawan-lawan kita. Pada kenyataannya banyak orang yang memusuhi kita. Dalam pengertian bukan kita cari musuh atau memang kita jahat begitu ya. Tapi memang ada penentang-penentang kita. Kalau kita lihat uraian Paulus di bagian ayat-ayat selanjutnya, kalau di sini ayatnya yang ke-35, kita bisa melihat uraiannya bahwa ada kata penindasan, kesengsaraan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan. Bahkan dia mengutip dari Mazmur itu bicara tentang maut yang kerap bahkan setiap hari bisa saja kita alami dalam kehidupan kita. Kita tidak imun dengan semuanya itu. Tapi Bapak Ibu, di sini ingin mengatakan Allah di pihak kita. Kita bisa mendapatkan perlawanan atau ada orang-orang bahkan roh-roh jahat, kuasa-kuasa jahat bisa menggocok kita. Tapi tidak ada yang menang melawan kita. Kemenangan ada di pihak kita. Firman Tuhan katakan kita lebih daripada pemenang. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Apa buktinya? Paulus berikan satu bukti dan ini adalah sebuah fakta. Di ayat yang ke-32 Paulus berkata demikian. Ini adalah kenyataan yang sudah terjadi, bukan akan terjadi. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri,
tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama. Bapak Ibu, bagian ini Rasul Paulus itu membuat sebuah argumentasi tentang sesuatu yang benar untuk hal-hal yang sulit. Ini biasa rabi-rabi zaman dulu memakai pola ini dalam mengajar. Rasul Paulus adalah seorang rabi yang hebat. Dia membuka logika berpikir orang-orang yang diajarnya. Sesuatu yang benar untuk yang sulit atau yang begitu besar pasti benar untuk hal-hal yang lebih rendah atau lebih mudah. Bapak Ibu, ini logis sekali. Kalau ada seseorang tuan kaya melihat saya ini yang papa, lalu berkata, Ibu Rita, saya akan membayar perjalanan Anda ke Los Angeles untuk perjalanan 2 minggu lengkap dengan fasilitas hotel, makan minum dan rekreasi. Itu ya, kapan gitu ya itu terjadi. Kita bermimpi dulu mengatakan begitu. Berapa harganya itu? Tapi kemudian saya mikir-mikir, aduh ngapain saya ke sana ya? Bahasa Inggris juga kagak bisa. Nanti sulit kecuali disediakan penterjemah. Lalu saya bilang, kalau gitu boleh nggak ditukar aja. Saya pulang bolak-balik Medan aja deh. Karena Medan itu makanannya juga enak begitu kan. Ini bukan promosi Medan. Nah, menurut Bapak Ibu, kalau dia sanggup berikan hal seperti itu, permintaan saya yang sederhana tadi, dia sanggup lakukan nggak? Bisa. Dan dia akan berikan. Nah, Allah itu lebih daripada manusia. Allah itu dikatakan bagian ini telah melakukan hal yang paling besar, paling sulit. Apa itu? Anaknya sendiri tidak ia sayangkan. Bukan ia tidak sayang. Itu adalah putra tunggalnya. Dia adalah orang pribadi, dia adalah pribadi yang tidak bersalah. Bagaimana anak kita tidak bersalah, lalu kita persembahkan untuk orang-orang berdosa, untuk orang-orang bersalah. Tapi ia sendiri tidak menyayangkan dan menyerahkannya anak itu bagi kita. Ini yang sudah dilakukan oleh Allah. Kita dapat yakin. Allah akan melakukan hal yang lebih daripada itu. Hal-hal yang lebih kecil ya. Dikatakan ia akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama Dia. Bapak Ibu, ini adalah bagian yang sangat-sangat memberkati kita. Dan saya percaya Roma pasal 8 ayatnya yang ke-32 ini adalah satu bagian yang sering menjadi ayat hafalan kita. Allah tidak sayang akan anaknya, ia memberikan bagi kita, ia akan memberikan segala sesuatu. Apa yang kita butuhkan bersama dengan Dia. Kita langsung mengutarakan keinginan kita. Tuhan, saya sudah lama ini ingin punya anak. Saya sudah begitu lama menikah. Saya sudah mendengar orang-orang berbicara tentang saya. Saudara, ini satu kebutuhan yang kita tahu ini keinginan kita. Lalu kita tidak mendapatkan apa yang kita klaim, itu yang kita rasa ini harusnya begini. Harusnya seperti ini. Saudara, ia mengaruniakan bukan sekedar, bukan kebutuhan, bukan keinginan kita. Tapi ia mengaruniakan segala sesuatu untuk membangun iman kita. Untuk membawa kita menjadi semakin serupa dengan Allah. Untuk membangun kita menjadi orang-orang percaya yang memuliakan Allah. Sebab apa? Allah itu menciptakan kita. Bukan sekedar kita memenuhi muka bumi ini. Tetapi Dia ingin kita hidup itu menjadi orang-orang yang menjadi memuliakan Allah dalam seluruh hidupnya. Maka Allah mengerjakan itu, memberikan itu dalam hidup kita untuk kita semakin serupa dengan gambarannya. Ketika kita lemah dalam iman kita, ketika kita tidak berdaya, ketika kita mungkin sudah lalai dalam pertumbuhan kita, Tuhan itu berbisik, Tuhan itu menyapa kita, memanggil kita.
Di dalam serangan-serangan rohani yang kita alami, mungkin kita tidak menyadarinya, tapi ada satu perisai, kekuatan di mana Allah mengaruniakan kepada kita perlindungan yang baik, perlindungan yang kokoh. Itu yang Allah berikan. Tapi jangan takut. Allah juga tahu apa yang baik buat kita. Maka Allah bisa lakukan itu bagi kita. Tapi yang terutama Allah kerjakan di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu, inilah satu keindahan yang Paulus katakan di dalam hidup kita. Maka kalau Allah mengerjakan dalam kita, seperti saya katakan tadi, bukan tidak ada lawan-lawan kita, tetapi tidak ada yang dapat mengalahkan kita karena Allah ada untuk kita. Lalu yang kedua, Allah ada di pihak kita. Siapakah yang akan menggugat dan menghukum orang-orang pilihan Allah? Saya percaya jawaban ini pun tidak ada. Maka Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh lagi hidup sebagai orang-orang yang tergugat atau terdakwa atau merasa terhukum. Kita orang percaya, kita orang yang sudah ditebus. Jangan lagi merasa, aku ini sudah diselamatkan Tuhan belum ya? Aku ini sudah nantinya ketemu Tuhan. Ini seperti pertanyaan yang sering saya sampaikan pada anak-anak di sekolah gitu ya. Kamu sudah percaya Yesus belum nak? Sudah. Suatu hari nanti kalau kamu ketemu Yesus, kamu percaya enggak? Yesus akan menyambut kamu. Dia baru bingung. Kayaknya sih belum miss. Kenapa? Karena aku masih suka ngelawan mama gitu ya. Nah, harus dijelaskan sekali lagi. Saya nggak tahu bagaimana dengan pemahaman kita 30 tahun, 40 tahun ikut Yesus. Saudara tergugat, saudara merasa tidak yakin dengan keselamatan yang Allah berikan. Tidak ada. Tapi kali ini Paulus tuh sadar kita itu harusnya tahu tidak ada. Ia langsung mengatakannya, Allah membenarkan kita. Allah membenarkan umat pilihannya. Bapak Ibu, di dalam kamus bahasa Indonesia, kata menggugat. Menggugat itu adalah mendakwa atau menggugat gitu. Jadi seorang bersalah digugat oleh pengadilan. Tapi ada hal yang kedua, ternyata membangkitkan kembali atau menggugat kembali putusan yang sudah diberikan. Dinaik banding begitu. Nah Bapak Ibu, Tuhan kita itu kan tidak ada Allah pembanding, orang pembanding lagi atau suatu pembanding lagi ya. Kalau dibandingkan dengan kita, kalau dibandingkan dengan orang lain, siapa sih kita, siapa sih orang lain? Ketika dia Allah sang hakim yang agung, pengadilan tertinggi, waktu dia menyelamatkan kita, dia mengetuk palu itu dia bilang, Rita kamu bebas. Kamu tidak bersalah dan sampai selama-lamanya kamu adalah anak-anakku. Kita dimeteraikan dengan hal itu Bapak Ibu. Sekali Tuhan berfirman demikian, maka itu adalah ya dan amin. Maka tidak ada lagi yang bisa menggugat keberadaan kita dalam posisi kita sebagai anak-anak Allah. Maka nanti jika ada pertanyaan, apakah Bapak Ibu yakin dengan keselamatan Bapak Ibu? Bapak Ibu harus dengan yakin berkata, iya, sebab Yesus telah menyatakan itu. Saya percaya kepadanya, dosa-dosa saya diampuni dan saya beroleh keselamatan itu. Tidak ada lagi yang menghukum kita sebab Yesus telah mati, dibangkitkan dan kemudian dia menjadi, kalau dalam terjemahan ini saya ambil TB2 ya. Dia yang memohon untuk kita. Terus menerus memohon untuk kita. Bapak Ibu, Allah mati, dia dibangkitkan. Itu suatu kepastian yang sudah Allah lakukan. Tapi memohon untuk kita, itu adalah tindakan Allah yang sampai sekarang menjamin kita terus menerus untuk kita sampai suatu ketika selesai perjalanan kita dan kita bertemu dalam kemuliaan dengan Sang Bapa di sorga. Bapak memohon, Allah memohonkan untuk kita.
John Stott itu mengatakan seperti ini. Kehadirannya di sebelah kanan Bapa, Yesus ya, adalah bukti dari karya penebusannya yang telah selesai. Yesus telah mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Itu adalah pengakuan iman yang selalu kita ikrarkan setiap hari Minggu. Dan syafaatnya, nah ini tadi memohon itu berarti bahwa ia terus menjamin bagi umatnya. Menjamin kehidupan kita. Bapak Ibu bayangkan setiap langkah kita, setiap langkahku dijamin oleh Yesus. Setiap tidurku, setiap hidup kita. Ada Allah yang mengamati. Ada Allah yang pegang kendali, mengontrol. Bahkan ketika kita menyimpang, saya percaya dia yaitu ya bersyafaat, Tuhan tolong begitu ya. Saya tuh kan tinggal serumah dengan Pak Ongki ya. Bapak Ibu saya diberkati banget. Saya selalu kalau dengar suara-suara anak-anak, suara-suara klonteng-klonteng di dapur. Saya tuh terjamin banget Bapak Ibu. Terjamin dalam pengertian, oh ada kehidupan gitu ya. Oh ada kehidupan. Jadi saya bobo, saya apa. Pokoknya teng bunyi orang ngobrol-ngobrol. Apa, ada orang pokoknya gitu. Saya tidak sendiri. Nah, saya enggak sendiri. Bahkan malam kadang-kadang saya lupa kunci pintu. Karena saking ya merasa aman ya, saya kan di atas. Kalau maling mau datang, ya harus lewat bawah dulu ya, gitu. Jangan ditiru Bapak Ibu. Nah, maksud saya bayangkan dalam hidup kita, di lorong-lorong rumah kita itu, di kamar-kamar kita itu. Tuhan itu di sana, dia memohonkan untuk kita. Dia bekerja untuk kita pagi, siang, malam. Menopang kita. Bagaimana dengan kondisi seperti itu? Aman, tenang. Harusnya kita seperti itu hidupnya Bapak Ibu. Dia menjamin kita. Dia melihat kita. Saya baru baca kisah tentang Anita Alvarez, seorang perenang dari Amerika yang mengikuti lomba renang di perlombaan renang pada Juni 2022. Ini suatu olimpiade olahraga juga. Nah menarik sekali waktu Anita itu melakukan lomba. Dia melakukan lompatan-lompatan dan terakhir dia waktu terjun begitu ya. Karena ini renang indah begitu ya. Kayak senam indah ada renang indah. Nah waktu dia terjun Bapak Ibu, ternyata dia tuh kayak mengalami henti jantung. Jadi lompatannya yang terakhir, dia udah usai berlomba sebenarnya. Lompatannya yang terakhir, dia terus tenggelam. Tapi waktu itu semua ramai, penuh, sesak. Dan tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang peduli, tidak ada yang tahu terhadap apa yang terjadi pada Anita Alvarez ini. Tapi di antara ribuan orang saat itu, Andrea pelatihnya sangat-sangat memahami si Anita ini. Dia tahu berapa kekuatan si Anita dalam menyelam. Waktu dia lihat tidak naik, dia menyadari ada sesuatu yang salah dengan perenangnya atau dengan anak latihannya ini, anak yang dilatihnya. Dengan pakaian masih lengkap dia berlari dan dia terjun ke dalam kolam renang itu. Mengangkat si Anita sehingga pada akhirnya dia selamat. Bapak Ibu, ada seorang yang memperhatikan begitu rupa. Waduh, siapa itu? Bahkan Bapak Ibu kita mungkin tidak mengenali kita sedemikian dalamnya. Tapi Bapak Ibu, Tuhan tahu kita. Bahkan rambut kepalamu pun jatuh, Tuhan tahu. Air matamu jatuh, apakah Tuhan tidak bersedih atas semua itu? Perasaan-perasaan, mungkin orang lain itu merasa, aduh kamu itu baperan banget gitu ya. Tapi kita tuh gak bisa mengutarakan, apakah Tuhan tidak tahu? Dia terus memohonkan untuk kita. Dan satu persatu di antara kita, tidak ada yang terlewatkan. Terakhir, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Bapak Ibu, untuk
bagian ini di ayat 35, ini adalah pertanyaan penutup begitu ya. Harusnya dengan uraiannya yang begitu indah, panjang lebar, 4 ayat di atasnya, bagian ini cukup ditutup oleh Rasul Paulus dengan kata, enggak ada. Tapi Paulus itu perlu membuat satu uraian bahkan lebih panjang dari ayat sebelumnya. Kalau yang di atas itu cuma 4 ayat, kali ini dari ayat 35 sampai 39 dia menguraikan siapakah yang bisa memisahkan engkau dari kasih Allah. Paulus itu tahu. Ini yang ditulis oleh seorang penafsir, dia mengatakan begini. Paulus itu tahu. Dia tahu, dia punya pengalaman. Bahkan dia sendiri mengalaminya. Bahwa dalam perjalanan kekristenan, dalam perjalanan mengikut Tuhan, kita itu bisa punya pemahaman, bisa tahu otak kita itu bisa besar. Kita tuh bisa paham katam Alkitab. Kita tahu Allah di pihak kita, Allah tidak akan memisahkan kita. Dia mati bagi kita. Tapi dalam prakteknya perjalanan kita bisa kehilangan kasih kita. Kita bisa menjadi suam-suam kuku. Dan itulah yang dialami oleh beberapa gereja. Selain problem lainnya dari 7 gereja yang ada di kitab Wahyu. Ada gereja yang kehilangan kasih mula-mula. Itu bisa terjadi pada saya dan Bapak Ibu. Bagaimana? Pertanyaannya bagaimana dengan kasih kita kepada Tuhan? Apakah masih oke? Masih up? Masih semangat? Minggu depan saya akan lihat bagaimana kita memuji Tuhan. Apakah kita semangat semua? Dan dalam jemaat Laodikia, jemaat yang suam-suam kuku. Karena segala sesuatu yang mereka miliki, mereka merasa cukup. Bisa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jemaat yang suam-suam kuku. Dan ini bisa terjadi. Oleh sebab itu Paulus membuat satu uraian yang panjang. Supaya kita itu kembali memahami dan kita terbakar oleh kasih itu. Tuhan tidak hanya ingin jawaban kita, tapi Tuhan ingin hati kita. Tuhan ingin kasih kita kepada Dia. Sebab itu Rasul Paulus bilang, siapa yang akan memisahkan? Dia tahu hal-hal ini, dia buat sederetan hal-hal yang mungkin bisa melemahkan kasih kita kepada Tuhan. Penindasan, kesengsaraan, penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Dan Bapak Ibu, Rasul Paulus itu tidak bicara omong kosong. Ini adalah hal-hal yang dia alami di dalam kehidupannya. Dalam segala hal kami ditindas, kami habis akal, kami dianiaya, kami dihempaskan. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Dan ini kembali dia ungkapkan. Tapi Rasul Paulus katakan, kita lebih daripada pemenang. Bagaimana mungkin? Bapak Ibu, ini mungkin adalah testimoni daripada kehidupan Rasul Paulus. Dia mengalaminya, ditindas sampai kehabisan akal. Saya bayangin kehabisan akal, tapi kita juga sering sih ya, kadang-kadang kehabisan akal. Cuma kita lebih rewel aja daripada Paulus. Dianiaya, dihempaskan. Tapi dia membuktikan, bukan dia, kekuatan harta yang ada di dalam bejana tanah liat itu yang membuat dia menjadi seorang pemenang. Seorang bernama Thomas Kleiner mengatakan begini, apa artinya? Kok bisa kita jadi lebih daripada orang-orang yang menang? Menjadi lebih dari pemenang atas penderitaan, kesusahan, penganiayaan dan seterusnya menunjukkan bahwa musuh-musuh ini sebenarnya berbalik menjadi kebaikan bagi orang-orang percaya melalui kuasa Allah. Allah pakai itu semua menjadi kebaikan bagi kita. Satu hal yang Tuhan ingatkan, mungkin memang kita mengalami hal-hal di atas, tapi Allah itu siapa? Allah itu
Allah yang mampu mengubah sesuatu yang kelihatannya buruk bagi kita menjadi kebalikan. Dan disitulah kita menjadi orang-orang yang menang. Itu aku yakin, baik maut ini keyakinan sebab Paulus sudah mengalaminya. Baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa di atas segala makhluk, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus Yesus. Sebab anaknya sendiri telah diberikannya untuk kita. Maka hal-hal ini pun Tuhan kerjakan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi dunia ini, bagi sesama kita. Allah itu Maha Tahu, Dia mengerjakan semua tepat pada posisinya dan untuk kebaikan. Bapak Ibu, pernyataan di ayat yang pertama, sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu. Ini juga menjadikan satu pertanyaan ya. Kalau Allah sudah melakukan semuanya itu, Dia ada untuk kita. Harusnya bagaimana sih respon kita? Setelah uraiannya yang begitu indah, bagaimana kita orang-orang percaya hidup? Bukankah kita harus hidup dengan rasa syukur, dengan penuh damai sejahtera, ada rasa aman seperti saya yang ada tetangga saya begitu saya rasa aman. Pagi kalau mengingat ada Tuhan. Saudara, ada satu kisah, saya akan tutup firman Tuhan ini tentang kisah dari seorang yang bernama Chrysostomus. Suatu hari, ini orang yang hidup di tahun 347 sampai 407. Seorang yang sangat pakar dalam berkhotbah, seorang liturgos yang sangat baik. Dan dia menjadi santo bagi orang Katolik ya. Suatu ketika Chrysostomus itu dibawa ke hadapan kaisar. Dan kaisar mengancamnya dengan hukuman pembuangan jika ia tetap menjadi seorang Kristen. Kaisar itu berkata begini, aku akan mengasingkan engkau, meletakkan engkau ke tempat yang sangat menyedihkan. Dia jawab, engkau tidak dapat mengusir aku karena dunia ini adalah rumah Bapakku. Terus kaisar bilang, aku akan membunuhmu. Tidak, engkau tidak bisa. Karena hidupku tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Lalu kaisar mengancam dia dengan mengatakan, aku akan mengambil semua hartamu. Si Yohanes Chrysostomus ini berkata, tidak. Tetapi engkau tidak dapat karena hartaku ada di sorga dan hatiku ada di sana. Terakhir, aku akan menjauhkan engkau dari semua teman-temanmu sehingga engkau kesepian di sepanjang hidupmu. Sekali lagi dia menjawab, engkau tidak dapat melakukannya sebab aku mempunyai seorang sahabat di sorga yang daripadanya engkau tidak dapat memisahkan aku dengannya. Bukankah itu sebenarnya adalah milik kita juga? Jawaban perkataan ini harusnya menjadi gaungan kita, perkataan kita. Sebab apa? Allah ada di pihak kita.